Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, ikhwani wa akhwati yang semoga selalu mendapatkan rahmat dari Allah. Alhamdulillah, pertama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semua, sehingga dalam kesempatan pagi ini kita masih bisa bermuajahah atau bertatap muka dalam rangka untuk menuntut ilmu. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi kita Muhammad SAW beserta para sahabat beliau dan orang-orang yang istiqomah menjalankan sunnah beliau. Tayyib jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan masih membahas buku 35 amal pelebur dosa ya. Pertemuan kita yang sebelumnya kita sudah bahas sampai di amal yang ke-26 ya. Maka pada pagi hari ini insyaallah kita akan meneruskan amal yang ke-27 sampai amal yang ke-29 dulu ya. Nah, jadi 3 amalan ini ya, satu dengan yang lainnya ada kaitannya, yaitu tentang puasa Ramadan, sholat taraweh, dan sholat pada malam Lailatul Qadar. Sebenarnya hadis ini menjadi satu, cuman ya dibuat setiap ya, amalan ya, itu satu hadis, amalan satu hadis ya, dan amalan satu hadis di sini. Baik, kita bacakan dulu matan hadisnya, mulai dari amal yang ke-27 yaitu tentang puasa Ramadan. Hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi SAW bersabda, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang artinya adalah barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosanya di masa lalu pasti diampuni. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dalam amalan yang ke-28 tentang salat taraweh, di mana Rasulullah SAW bersabda, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melakukan qiyam Ramadan karena iman dan mencari pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni ya. Nah, yang dimaksud qiyam Ramadan di sini adalah salat taraweh. Ini sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam Syarhul Muslimnya. Kemudian amalan yang ke-29 ya, ini juga amalan yang dikerjakan di bulan Ramadan, yaitu menghidupkan malam Qadar, atau yang sering dikenal secara umumnya adalah malam Lailatul Qadar ya. Terjemahnya malam-malam Qadar berarti ya. Ini hadisnya adalah man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa melaksanakan salat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah juga radhiyallahu taala anhu.
Baik, jamaah sekalian rahimakumullah ya. Jadi pada pagi hari ini insyaallah kita akan bahas 3 amal dari amal yang ke-27 hingga amal yang ke-29. Kebetulan juga berhubung ya, bertepatan dengan kita kurang lebih ya sekitar beberapa minggu lagi kita akan masuk ke bulan Ramadan. Bulan yang dimana disitulah kita diwajibkan untuk berpuasa 1 bulan penuh. Karena dari sinilah Islam itu dibangun, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin." Ya. Islam itu dibangun atas 5 hal. Pertama 2 kalimat syahadat, yang kedua adalah salat, yang ketiga zakat, yang keempat adalah puasa, dan yang kelima adalah haji jika mampu. Nah, jadi puasa yang dimaksud di sini adalah puasa Ramadan. Karena puasa yang wajib secara syariat itu hanya puasa Ramadan, ya. Kecuali puasa-puasa yang ada sebabnya. Contoh puasa nadar. Nah, itu ada sebabnya. Ya, maka itu masuk ke dalam kategori wajib. Atau puasa kafarat. Tapi kafarat pun kan bisa diubah menjadi amalan yang lainnya, bisa membebaskan budak ataupun dengan cara memberi makan orang lain. Nah, itu bisa kafarat diganti dengan cara yang lain. Namun yang wajib, benar-benar wajib secara syar'i adalah hanya puasa Ramadan. Nah, begitu. Tayyib, jamaah rahimakumullah, dalam puasa Ramadan ya, itu banyak amalan-amalan yang bisa kita kerjakan ya. Nah, di antara amalan yang masyhur yang dikerjakan yang khusus ada di bulan Ramadan itu ya, salah satunya adalah sholatut tarawih. Sholat tarawih ini adalah asalnya qiyam lail, dan qiyam lail yang lebih afdol ini dikerjakan di sepertiga akhir malam ya. Namun bukan menjadi keharusan qiyam lail itu dikerjakan di akhir sepertiga malam, karena sebagaimana penuturan beberapa para sahabat bahwa para sahabat itu mendapati Rasulullah SAW karena salat malam itu terkadang di awal malam juga para sahabat mendapatkan beliau salat, terkadang di tengah malam beliau juga pernah mengerjakan salat di waktu itu, dan terkadang di akhir malam beliau juga mengerjakan salat pada sepertiga akhir malam tersebut. Jadi yang disebut dengan salat malam itu bebas waktunya ya, tidak harus di sepertiga akhir malam. Namun karena ada beberapa dalil yang menyebutkan tentang waktu sepertiga akhir malam, di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala yanzilu ila sama'id dunya. Allah itu turun ke langit dunia. Hal itu terjadi di thulutsayi al-lailil akhir, di sepertiga akhir malam ya. Yang di situ kan Allah berfirman, man sa'alani ya, siapa yang minta kepadaku maka Allah akan memberi. Wa man da'ani la astajibanna lahu, kalau yang siapa yang berdoa saya kabulkan ya. Kemudian wa man istaghfarani, barang siapa yang beristighfar kepadaku maka la aghfiranna lahu, aku akan ampuni dosa-dosanya. Nah, dari hadis ini sehingga yang masyhur adalah salat malam itu dilakukan di sepertiga akhir malam ya. Makanya nanti jangan salah memahami kalau salat malam itu harus sepertiga akhir malam, tidak. Tapi bisa di awal malam, di tengah malam, atau di sepertiga akhir malam, ini yang afdol, yang disebutkan oleh para ulama. Nah, begitu. Namun di bulan Ramadan jamaah, bahwa salat malam itu ditarik ya, ditarik di awal malam ya. Karena hal ini pernah dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Di awal Ramadan beberapa hari beliau mengerjakannya di masjid. Kemudian beliau tidak keluar lagi. Para sahabat menunggu beliau sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian beberapa hari beliau tidak keluar ke masjid, kemudian beliau keluar lagi. Nah, kenapa sampai begitu? Karena Nabi khawatir
ya, takut nanti kalau sholat itu dijadikan wajib oleh umatnya, sehingga akan memberikan beban yang besar, ya, karena yang dikerjakan adalah 11 rakaat, ya. Jadi kalau seandainya diwajibkan, maka akan mendapatkan beban yang begitu berat, ya, bagi umat Nabi SAW. Jadi kekhawatiran beliau seperti itu. Nah, itu disebut dengan salatut tarawih, ya. Kenapa disebut salatut tarawih? Ya. Di antaranya adalah kata Syekh Abdullah bin Fauzan hafizahullah ta'ala dalam kitab Minhatul Alam, karena tarawih itu diambil dari kata roha. Roha itu adalah santai, ya. Makanya kalau ada salat tarawih yang buru-buru, ya berarti itu bukan disebut salat tarawih. Salat tarawih itu tenang, santai, ya. Itu salatut tarawih. Kalau bisa malah bacaannya lebih banyak, lebih panjang. Ya kalau memberatkan jamaahnya, ya tidak mengapa, enggak terlalu banyak, ya. Tapi tidak perlu terburu-buru sholatnya, ya, jadi seperti itu, ya. Nah, sehingga sholat ini, ya, sholatut tarawih ini, ya, ada di bulan Ramadan saja, bukan di bulan-bulan yang lainnya, ya. Kalau di bulan-bulan lainnya tidak disebut sebagai tarawih, tapi disebut sebagai qiyamul lail, ya. Makanya Rasulullah SAW menggunakan kalimat qoma, ya, bukan menggunakan sholla, tapi menggunakan qoma, karena memang, ya, itu qiyam malam, cuman di awal malam, seperti itu. Taib. Nah, berikutnya amalan juga yang dikenal di bulan Ramadan, artinya bukan di bulan-bulan yang lainnya, ya, dan yang familiar, ya, di kalangan masyarakat umum, ya. Bukan berarti baca Quran ini, baca Quran kan bagi orang-orang yang benar-benar niat ingin membacanya. Kalau salatut tarawih itu pasti, ya. Pasti artinya pasti, bukan berarti orang pasti melaksanakannya, tapi ini tidak asing, ya. Nah, begitu juga adalah menghidupkan malam Lailatul Qadar. Nah, karena Lailatul Qadar itu merupakan satu momen, hanya satu malam pada satu bulan tersebut, ya. Terjadinya satu malam, dan hal itu pun terjadi, tidak ada satupun di antara kita yang mengetahui kapan waktunya. Namun dari beberapa riwayat yang menyebutkan bahwa hanya menyebutkan terjadinya di 10 akhir malam dan di malam-malam yang ganjil, hanya itu, ya. Jadi tidak disebutkan secara pasti spesifiknya, karena kalau disebutkan secara spesifiknya, maka, ya, orang-orang akan bersandar kepada malam tersebut, karena malam tersebut disebut di dalam Al-Quran kan khairu min alfi syahrin, jadi lebih baik dari beribadah 1000 bulan, kurang lebih sekitar 60-70 tahun, ya. Makanya tidak disembunyikan. Nah, ini sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Begitu pula jika seandainya malam itu, ya, merupakan malam yang sudah ditentukan waktunya, maka ketika terjadi satu perselisihan tentang penetapan bulan Ramadan, awal bulan Ramadan, ya. Nah, ini penetapan ini khususnya di Indonesia juga kan selalu masih berselisih, tidak pernah bareng, tidak pernah sama. Nah, nanti yang terjadi akhirnya apa? Akan saling mengklaim, enggak, malam 27 itu tadi malam. Loh, di keyakinan saya, karena saya puasanya itu, ya, lebih dulu dari Anda, enggak, kemarin malam, begitu. Lah nanti akan terjadi perselisihan dan lain sebagainya, sehingga memang sengaja malam itu disembunyikan kapan terjadinya, meskipun ada beberapa riwayat yang menyebutkan bahwa malam itu terjadi di malam 27, ya. Namun sekali lagi bahwa itu rahasia Allah, tujuannya agar apa? Agar kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala itu
ya, lebih semangat lagi untuk beribadah kepada Allah di 10 akhir malam ini. Karena biasanya seseorang itu kalau sudah ibadahnya itu panjang, ya, hikmahnya begitu. Jika ibadahnya itu sudah panjang dan lama, biasanya di akhir-akhir waktunya justru bukan malah lebih semangat, tapi justru malah menjadi kendor, ya. Semangatnya menjadi kendor, melemah. Jadi begitu. Apalagi di Indonesia ada tradisi mudik. Sudah yang dipikirkan, ya, kapan THR keluar, kapan belanja untuk diri dan anak-anak setelah istri, ya, kapan mulai bikin roti, ya, dan juga kapan mulai ngecat rumah. Jadi itu saja yang terjadi, ya, setiap tahunnya, ya. Jadi 5 perkara ini yang sering difikirkan oleh kaum muslimin, sehingga yang terjadi apa? Ibadahnya mungkin cuma hanya puasa saja, ya, karena siang-siang udah ngetem di Tanah Abang, ya, beli pakaian dan yang lain sebagainya. Kadang juga nggak puasa, ya, karena kepanasan, ya, banyak tukang jualan es sama bakso, akhirnya makan juga, ya. Waliyadzubillah, ya. Nah, hal seperti itu, ya. Sehingga kenapa Allah Subhanahu wa taala merahasiakan itu dan memberikan nilai pahalanya begitu besar? Ya disebabkan karena apa? Agar supaya ini memberikan motivasi lagi bagi hamba-hamba Allah untuk lebih semangat sebelum ditinggal bulan Ramadan, bulan yang penuh hikmah, bulan ampunan, bulan rahmat dan yang lain sebagainya. Nah, jadi seperti itu, ya. Tayyib. Jamaah sekalian rahimakumullah. Nah, ya, setelah kita bahas itu, jadi ini semua ada di bulan Ramadan, ya. Ya tentunya banyak amalan-amalan yang lainnya. Bukan berarti nggak ada amalan-amalan lainnya. Cuman di dalam kitab ini, ya, yang kita bahas dari amal ke-27 sampai 29 itu kaitannya dengan Ramadan hanya tentang puasa, taraweh dan qiyamul lail. Kenapa? Karena kita hanya membahas tentang amal pelebur dosa, ya. Ya meskipun amal yang lain juga menjadi pelebur dosa, tapi ini lebih ditekankan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dua-duanya, ketiga hadis ini, ya, menyebutkan kalimat imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, ya. Dasarnya adalah karena iman, ya. Sehingga apa? Sehingga amal yang dilakukan seseorang itu tidak akan bermanfaat hingga ia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharap pahala dari Allah. Artinya berharap pahalanya dari Allah itu, ini yang disebut dengan keikhlasan, ya. Sebanyak apapun dia beriman, dia keluarkan uangnya untuk membantu orang lain, ya, ataupun dia, ya, mengeluarkan hartanya untuk ikut serta dalam acara kurban di hari raya Idul Adha, tapi kalau nggak ada dasar iman, dia bukan seorang muslim, ya. Maka apa yang dia kerjakan, apa yang dia lakukan, atau terkadang ada non muslim yang ikut puasa di bulan Ramadan, saya menghormati orang muslim, saya puasa aja, ya. Nah, puasa yang dia lakukan tidak akan memberikan manfaat bagi dirinya. Kenapa? Karena tidak ada dasar iman. Dia tidak beriman kepada Allah, ya. Kalau dia beriman kepada Allah, tentunya dia muslim, ya. Sebab karena dia muslim, karena dia bukan muslim, sebab dia karena tidak beriman kepada Allah. Sehingga keimanannya dia kepada Allah menjadikan dia menolak Islam, menolak agama yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, begitu, ya. Jadi sebanyak apapun amal yang dia perbuat, mungkin karena beberapa ada dalil-dalil yang menunjukkan balasan mereka orang-orang kafir, ya, orang-orang non muslim, maka Allah bisa memberikan balasannya di dunia.
ya. Karena setiap kebaikan yang dilakukan oleh siapapun maka itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi terkadang hanya balasannya itu ada di dunia saja, ya. Jadi bukan di akhirat. Kalau di akhirat, ya, dia terhalang mendapatkan kebaikan dari Allah sebab karena kekufuran, begitu, ya. Nah, jadi iman itu penting. Makanya dalam nas, ya, baik itu dari Al-Quran maupun Sunnah Nabi SAW, setiap amal soleh, ya, yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya pasti diawali perintah itu dengan kalimat iman. Di antaranya puasa di bulan Ramadan. Firman Allah menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu. Seruannya bagi orang-orang yang beriman, ya. Kemudian Allah menyeru untuk apa? Kutiba alaikumus siyam, ya kan? Ini contoh. Atau dalam hadis Nabi SAW, ya, kita diperintahkan untuk berkata baik atau diam, kita diperintahkan untuk memuliakan tetangga, kita diperintahkan untuk memuliakan tamu, ya. Jadi kalimat awal yang disebutkan oleh Rasulullah apa? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ya. Jadi pasti, ya, ada kalimat iman, ya. Begitu pula dalam surat Al-Ahzab, ya. Saya berikan contoh-contoh yang sering antum dengar saja, ya. Bunyinya apa? Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qaulan sadida, ya. Seruan Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Orang-orang beriman. Allah perintahkan untuk apa? Bertakwa dan berucap dengan ucapan yang benar, ya. Jadi selalu diiringi dengan iman. Makanya di dalam Al-Quran surat Al-Asr Allah menyebutkan apa? Wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa, demi waktu, sesungguhnya manusia pada dasarnya dia pasti akan menjadi orang yang merugi. Semua manusia dia pasti akan merugi. Kemudian Allah beri istisna, pengecualian. Siapa? Yang mereka terhindar dari kerugian. Illalladzina amanu, kecuali mereka mendasari, membentengi diri mereka dengan iman. Setelah itu apa baru? Wa amilu sholihat. Allah enggak menyebutkan illalladzina amilu sholihat, enggak. Kecuali bagi orang yang beramal baik, enggak. Jadi kalau bagi orang yang beramal baik, mereka yang tidak beriman pun akan menjadi orang yang beruntung. Tapi Allah awali dengan kalimat amanu, iman, ya. Lalu baru setelah itu, kalau kau sudah dasari dirimu dengan iman, maka kemudian wa amilus sholihat, ya, kerjakan amal soleh, ya, maka kau terhindar dari apa? Dari kelompok orang-orang yang merugi. Nah, jadi begitulah, ya. Jadi dasar untuk beramal itu adalah iman. Sehingga kalau amal kita ingin bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat, ya berarti kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi seperti itu, ya. Kemudian di sini disebutkan dengan ihtisaban, ya. Makna ihtisaban itu menginginkan pahala hanya dari Allah, jamaah, ya. Nah, bagai ini perlu diperhatikan, ya, karena sebagian di antara kita masih setengah-setengah dalam beramal soleh, ya. Amal solehnya rajin, tapi tujuannya terkadang bukan untuk Allah, untuk perkara-perkara yang lainnya, ya. Sehingga jika seandainya amal seseorang yang dia kerjakan itu tujuannya hanya untuk mendapatkan pujian dari orang lain, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, ini sama baik puasa, tadi kan ada 3 dalil, baik qiyamul lail di bulan Ramadan ataupun menghidupkan malam Lailatul Qadar, semuanya, ya. Nah, kalau seandainya tujuannya itu
bukan karena Allah, ya maka amal yang dia kerjakan itu terhapus pahalanya, bahkan dia berdosa, ya. Nah ini yang disebut dengan riya, ya, disebut dengan riya ataupun sum'ah, ya. Jadi amalan yang ingin mendapatkan bagian dunianya saja, karena amalan itu ada 3 keadaan biasanya, ya. Sebagian para ulama, yang pertama amalan itu murni karena Allah, ya. Kemudian yang kedua, amalan itu murni karena untuk manusia. Dan yang ketiga, ada amalan yang terkadang, ya, dia murni karena Allah, tapi dia masih berharap dari manusia. Nah, jadi 3 amalan ini, tiga keadaan ini yang masing-masing memiliki hukumnya, begitu. Nah yang jelas di sini kalimat ihtisaban itu maknanya adalah menginginkan pahala balasan hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Namun bukan berarti ketika dia mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala semata, kemudian dia mendapatkan bagian dari dunianya dan dia terima bagian dari dunianya sehingga bisa merusak amal solehnya, tidak, ya. Tidak. Kalau memang hatinya memang dipusatkan ihtisaban, mengharap pahala dari Allah, andaikan pun dari amalan itu menjadikan dirinya kok mendapatkan bagian dari dunianya, nah itu bagian daripada balasan Allah yang Allah berikan dia di dunia, begitu, ya. Jangan sampai habis sholatnya rajin nih, sholat subuh dan lain sebagainya, ya. Banyak kawan-kawan yang menilai, oh itu bagus tuh, ini dideketi, Pak, antum besok jadi ketua RT ya. Enggak, saya sholat itu bukan tujuannya untuk jadi ketua RT, misalnya begitu, ya, ya. Jadi saya ikhlas benar-benar karena Allah. Enggak, saya takut riya. Oh, antum takut riya itu sudah riya, ya, sudah riya. Takut dengan riya, aduh ini takut riya deh. Karena apa? Karena yang kita kerjakan itu karena takut manusia, karena takut riya, ya. Ya. Makanya ada salah seorang ulama salafus saleh, kalau enggak salah Fudail bin Iyad radhiyallahu rahimahullahu taala, beliau mengatakan bahwa amalan, ya, untuk manusia, ya, amalan karena takut kepada manusia, maka dia disebut riya juga, disebut syirik kecil, ya. Jadi kalau amalan itu kita kerjakan atau ada amalan yang dikerjakan berdosa itu, ya takutnya karena Allah, bukan karena manusia. Enggak enak, antum kenapa enggak jarang sholat jamaah di masjid? Enggak enak, aneh takut riya, gitu. Antum kenapa enggak nyumbang, ya, pembangunan masjid lagi butuh nih, ya, inventaris ini dan ini, enggak, aneh takut riya, gitu. Jadi menghalangi seseorang untuk berbuat baik karena kekhawatiran dia terhadap riya, yaitu sudah riya, enggak boleh, ya. Ya kalau nyumbang ya nyumbang aja. Kalau mau sholat jamaah di masjid ya sholat jamaah di masjid saja. Ya. Jadi begitu. Jadi jangan takut riya. Ya. Meskipun ini penyakit yang sangat halus sekali. Ya. Terkadang kita sudah semaksimal mungkin, ya, untuk meniatkan setiap amal ibadah kita itu untuk Allah, ada saja di tengah-tengah kita, waduh, ya, lumayan nih, ya, dapat pujian dari si fulan, waduh, tiba-tiba lagi sholat sampai kita baunya gubernur kita nih, ya, langsung sholatnya dilamain, itu kadang, ya, ada Pak Gubernur, ya, jadi begitu, ya. Nah ini hal-hal yang seperti ini, ya, harus kita hindari, karena itu bisa menghancurkan pahala ibadah kita, gitu. Nah, bagaimana kita harus belajar untuk ikhlas? Nah, belajar ikhlas itu pertama dengan cara, ya, berusaha setiap amal yang kita perbuat, ya, itu jangan sampai kita punya harapan atau keinginan agar manusia itu memuji kita, apapun itu,
Ya. Karena sekali lagi ini masuk ke dalam kategori syirkul khafi, syirik kecil. Ya. Dan bentuk syirik kecil ini ya, adalah hal yang lebih ditakutkan oleh Nabi SAW daripada fitnahnya Dajjal. Ya. Makanya berapa banyak amalan-amalan yang dikerjakan oleh hamba-hamba Allah, ternyata amalan tersebut tidak ada yang diterima satupun. Karena setiap melakukan amal soleh, setiap melakukan kewajiban, sunnah-sunnah, ketaatan, itu selalu didasari dengan ingin dipuji orang, ingin didengar orang. Nanti kalau nggak dipuji orang dia marah-marah. Ya. Subuh berjamaah ataupun kajian subuh setiap Sabtu. Ya. Sudah bikin makanan enak nih, nggak ada satupun yang nyinggung ini makanan dari mana ya kok enak gitu, nggak ada. Ya. Jadi yang bikin itu sebenarnya udah ikhlas karena Allah. Cuman kita nanya ke teman-teman, enak gak makanannya? Gak ada yang jawab enak, dan ada yang jawab enak tapi gak ada yang tanya ini dari mana ya, begitu. Ditanya enak gak makanannya? Oh, alhamdulillah enak. Ya. Kok antum gak tanya dari mana itu makanan? Nah begitu. Ya. Ada aja mancing Pak ya. Cuma pengen dia pengen disebut nama dia ya. Jadi ada aja ya. Jadi setiap amal yang dia kerjakan, selalu yang dia kerjakan itu ingin didengar dan dipuji oleh orang lain. Makanya ada sebuah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, ia pernah berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar menemui kami, dan kami sedang mengingatnya akan bahayanya Dajjal. Fitnah Dajjal itu bahaya. Bahkan setiap nabi dan rasul yang diutus oleh Allah itu selalu mengingatkan tentang fitnahnya Dajjal. Lantas beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, mau enggak akan aku kabarkan kepada kalian ya, apa yang lebih samar bagi kalian menurutku dibanding dari fitnahnya Dajjal. Ya. Maka para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah. Ya. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, asyirkul khafi, syirik kecil ya, syirik yang samar. Jadi orang kadang nggak mengenal bahwa itu adalah perbuatan syirik karena samar ya. Nah justru yang seperti itu, yang samar, yang tidak dikenal dan tidak diketahui, sehingga menggerogoti amal kebaikan kita. Jadi setiap kita amal soleh nggak diterima Allah ya. Setiap kita melakukan satu kebaikan nggak diterima oleh Allah ya. Nggak pernah diterima oleh Allah ya. Pasang AC di masjid, AC-nya dingin nggak dingin, yang pojok sini dong, sini mana, oh sebelah kiri iya, kalau yang sebelah kanan kurang dingin itu, yang kiri agak dingin, lihat mereknya Pak Daikin, oh iya, tahu nggak siapa yang beli? Nggak tahu, hamba Allah gitu. Jadi pengen aja agar supaya orang itu tanya siapa yang beli, siapa yang pasang, siapa yang ngasih ya, siapa yang memberikan kebaikan, terus begitu ya, dengan cara apapun agar apa yang dia berikan harus ada timbal baliknya dalam urusan dunia. Nah ini salah ya. Jangan seperti itu ya. Jadi menyembunyikan kebaikan ya, itu harusnya sebagaimana menyembunyikan keburukan ya. Ketika kita ya, dengan sekuat tenaga bisa menyembunyikan keburukan kita, dosa kita dari orang lain, ya seharusnya kebaikan pun sama atau bahkan lebih ya. Makanya bahasanya Rasulullah SAW itu, tangan kananmu memberi sesuatu, tangan kirimu tidak mengetahui. Bahasa simpelnya begitu. Nah, bagaimana tangan kiri nggak tahu? Ya diumpetin. Di mana diumpetin? Di belakang. Oh, ini masih ada lengannya. Ya, tahu dong. Oh, masih nempel juga, masih berasa juga. Ya. Tapi begitulah bahasanya Rasulullah SAW untuk mengajarkan kepada kita bagaimana kita beramal soleh ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu.
Taib jamaah rahimakumullah. Jadi Rasulullah menyebutkan asyirkul khafi, syirik khafi yang samar. Ya. Apa itu syirkul khafi? An yaquma ar-rajulu yusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nadhari rajulin. Jadi Nabi hanya memberikan contoh di antara bentuk syirik yang samar itu di mana seseorang sholat, lalu kemudian dia memperbagus sholatnya agar dilihat orang lain. Nah, itu syirik khafi. Ya. Contoh kalau dalam hadis-hadis yang sudah kita sebutkan di matan-matan hadis yang tadi yang kait dengan pembahasan kita, ya, puasa, agar puasa itu diketahui oleh orang lain, ya. Ya, kalau Ramadan justru malah yang tidak ingin diketahui itu batal puasanya, ya, bukan puasanya, karena setiap orang pada saat itu pasti puasa. Nah, ya. Sehingga dia tidak ingin diketahui ketika dia batal puasanya, seperti itu. Ya, beda di hari-hari yang lain kalau kita sedang berpuasa, ya kan? Nah, cara untuk tidak diketahui tujuannya adalah untuk agar tidak diketahui oleh orang lain. Ya, jadi seperti itu. Ya, baik. Nah, di sini Rasulullah memberikan contoh memperbagus sholatnya agar dilihat oleh orang lain. Nah, tadi sudah saya contohkan takbir Allahu Akbar. Ya. Tiba-tiba ada yang lewat samping kita, siapa? Tahu nih si fulan, tahu nih si fulana. Ya. Lalu kemudian yuzayyinu salatahu, dia perbaiki itu sholatnya, diperbagusi, rukuknya bagus. Ya, kayaknya lama, ya. Sudah tahu ada waktu mau iqomah, ya. Tinggal 2 menit, ya. Tetap saja, ya, dia masuk kemudian sholat. Sudah itu sholatnya lama, udah iqomah, ya, nggak dibatal-batalin, ya. Jadi dilama-lamain, ya, sujudnya lama, tahiyatnya lama, ya udah ditinggal imamnya saja takbiratul ihram, ya. Ya, seperti itu, ya. Jadi dengan cara dia, ya, memperbagus sholatnya itu disebabkan karena ingin dipuji oleh orang lain, maka ini yang dimaksud dengan syirkul khafi. Ya. Konsekuensinya apa jamaah? Konsekuensinya adalah perbuatan yang dia kerjakan maka tidak diterima oleh Allah, ditolak. Ya. Begitu, ya. Nah, ini. Kemudian juga ada hadis yang lain, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan hadis qudsi dari firman Allah Subhanahu wa taala, ana aghna syuraka'i 'ani syirki man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, aku sama sekali tidak butuh pada sekutu dalam perbuatan syirik, ya. Barang siapa yang menyekutukanku dengan selainku, maka aku akan meninggalkannya. Artinya tidak menerima amalnya dan perbuatan syiriknya. Ya nggak mungkin diterima oleh Allah. Dia sudah menyakiti Allah, ya. Dan Allah pun tentunya nggak perlu sakit hati dengan orang seperti ini, ya. Ya. Dia menyakiti Allah, perintah Allah untuk mengesahkan Allah, namun justru dia masih berharap terhadap dunia, ya. Makanya sangat heran kalau kita mau menelaah ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak Allah itu menunjukkan, ya, kepada kita semuanya bahwa manusia itu terkadang kok lebih seneng, ya, untuk mendapatkan bagian dunianya. Toh juga sebanyak apapun bagian dunia yang ia dapatkan, yang bisa dia nikmati, itu sifatnya sementara. Kenapa kematian itu nggak pernah dijadikan sebagai, ya, pelajaran bagi dirinya? Itu loh, nanti kita akan mati. Sebanyak apapun yang kita dapatkan, tentu nggak akan dibawa mati oleh kita, ya. Sebanyak apapun yang kita dapatkan, sehingga sia-sia saja kalau kita mendapatkannya juga dengan cara yang haram, ya. Jadi seperti itu, ya. Oleh karenanya, ya,
Fokuskan dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Fokuskan, ya. Beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan berharap, ya, untuk mendapatkan urusan duniawi, ya. Dengan menggadaikan ibadah kita hanya untuk dunia, bukan hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah menawarkan, ya, banyak dari manusia-manusia hamba Allah, kalau kita telah ada di beberapa ayat Al-Qur'an, ya, sering Allah menyebutkan terkadang nih dalam surat Al-A'la juga disebutkan wal akhiratu khairun wa abqa, ya. Kadang turiduna aradud dunya wallahu yuridul akhirah. Kalian kok kenapa sih minta bagian dunia, ya. Allah itu menginginkan kalian bisa mendapatkan bagian akhiratnya, karena berat, ya, berat dan besar kalau kita bisa mendapatkan bagian akhirat kita, ya. Karena apapun yang kita punya di dunia nggak akan bisa menebus segala kesalahan kita di akhirat kelak, ya. Makanya jika kita mendapatkan bagian akhirat kita, andaikan meskipun kita nggak dapat bagian dari dunia kita, maka harusnya itu bersyukur, ya. Nah, kalau ada di antara kita yang diberi bagian dunianya, itu juga kita harus bersyukur, ya. Tanda syukurnya kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah, begitu, ya. Baik, itu yang pertama, yaitu dengan cara tidak mengharap pujian manusia, ya. Usahakan semaksimal mungkin, ya. Kemudian yang kedua, kita harus berusaha untuk menyembunyikan amalan soleh tersebut. Usahakan agar supaya, ya, tidak mendatangkan penyakit riya. Ya, dengan cara apa? Menyembunyikan amal. Jadi artinya menyembunyikan amal bukan berarti kita tadi seperti kami contohkan di awal, takut riya gitu, akhirnya nggak amal gitu. Tidak, ya. Artinya adalah semaksimal mungkin, ya, untuk menghindari penyakit riya, maka kita belajar dengan cara untuk menyembunyikan setiap amal soleh kita, ya. Jadi begitu. Ya, kalau ada orang yang nyebut mungkin, ya, karena kita kan hidup itu beragam, ada dari kalangan orang yang awam nggak paham ilmu agama, lain sebagainya. Artinya ya mungkin ada yang sampai nyebut karena tahu kita berbuat baik lain sebagainya, ya sudah, biarkan. Tapi hal itu tidak merubah, ya, tidak merubah keinginan dan harapan kita mendapatkan pahala dari Allah semata. Artinya begitu. Jangan sampai hanya karena temennya nyebut, masya Allah kemarin ente, ya, nyumbang Masjid Al Hidayah 20 juta ya, wah, kemudian kita berantem, ente bikin amalan aneh rusak nih, ya. Gak usah begitu, ya. Ya sudah, biarkan aja dia nyebut apa, kayak kita diam, kalau enggak kita tinggalkan, begitu, ya. Kita berusaha untuk menyembunyikan amal soleh kita. Kenapa? Karena ada sebuah hadis yang menuturkan, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innallaha yuhibbul abda taqi al-ghani al-khafi. Sesungguhnya Allah mencintai hamba yang bertakwa, ya. Jadi siapa yang paling bertakwa, maka dialah yang paling dicintai oleh Allah. Kemudian hamba yang ghani itu kaya, tapi kaya yang dimaksud di sini adalah kaya hati, ya. Sifat qanaah itu ada pada dirinya, ya. Perbandingannya begini, Mbak, ya. Orang yang kaya hati dengan orang yang kaya harta, ya. Kalau orang yang kaya harta, seberapapun dia dapatkan, dia akan tetap merasa miskin. Itu kalau dia ingin kaya harta, ya. Saya ingin kaya nih, ya. Nah, padahal dia sudah menjadi orang paling kaya di Masjid Al Hidayah misal, ya. Sudah paling kaya, tapi masih saja dia berambisi, belum, di ahli kelas ada yang masih lebih kaya dari saya, dia unggulin lagi tuh, ya. Ketika di ahli kelas sudah dia unggulin, ya, masya Allah antum terkaya nih, se-Al Hidayah dan ahli kelas misalnya. Enggak, aneh kemarin mampir di masjid sampingnya ada orang lebih kaya dari saya, terus seperti itu, ya. Jadi orang yang mengejar kekayaan harta,
maka nggak akan pernah puas. Ya. Makanya bahasa Nabi SAW menyindir orang seperti ini apa? Andaikan manusia itu punya emas sebesar selembah, maka dia tidak akan merasa puas hingga dia memiliki 2 lembah hingga lembah-lembah yang lainnya. Ya. Sampai tanah itu nanti yang akan menyumpal mulutnya. Kalau mulutnya sudah dipenuhi dengan tanah, baru dia sudah nggak bisa merasa kurang, ya, karena dia sudah wafat. Itu bahasanya Rasulullah sampai menyindir demikian. Ya. Kalau yang kita kejar adalah apa? Kekayaan harta. Ya. Tapi yang dimaksud oleh Rasulullah SAW al-ghani di sini adalah kaya hati. Ya. Makanya dalam satu riwayat Nabi SAW juga menyebutkan laisal ghina bikathratil arad. Bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta yang kita miliki. Walakin ghina nafs. Kekayaan itu, ya, ini kaitannya dengan rasa. Ya. Jadi kalau kita merasa ya, bahwa apa yang Allah berikan kepada kita ini sudah cukup, maka kita akan menjadi hamba Allah yang paling kaya. Ya, yang paling kaya. Naik sepeda, temannya naik mobil, dia, kapan ente kaya? Ya. Naiknya sepeda mulu. Ya. Orang kan ajak bisnis ente nggak mau, dia bisnisnya bisnis haram. Ya. Lebih baik naik sepeda, nggak dikejar-kejar hutang, nggak dikejar-kejar waktu, nggak dikejar-kejar yang lain, ya. Ya. Jadi seperti itu. Ya. Jadi yang dimaksud dengan kekayaan di sini adalah kaya hati. Sehingga orang kalau sudah hatinya kaya, terpenuhi dengan rasa cukup dan puas dari apa yang Allah berikan kepadanya. Ya, hatta di rumah hanya ada lauk tempe saja dia merasa tenang. Ya, paling yang ribut istrinya. Ya. Ada yang kurang nih, belum beli ini, belum beli itu, udah. Ya. Qanaah saja kan begitu. Ya. Sabun cuci piring habis bang, kayakan hatimu, nggak usah pakai sabun. Ya. Yang penting dicuci dengan air. Ya. Oh di zaman Nabi nggak ada sabun kok, nggak dipakai sabun gitu. Ya. Jadi begitu ya. Baik, ya, tapi saya nggak ngajarkan ya pada bapak-bapak begitu ya. Ya, penuhi kebutuhan istri pak. Ya. Semakin banyak antum ngasih duit sama istri-istri antum, ya berarti semakin banyak juga rezekinya insya Allah. Yang jadi masalah yang belum punya istri. Ya, jadi begitu. Baik, kemudian yang ketiga, ya, yang disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwa Allah itu mencintai hamba yang khafina. Al-khafi, khafi itu menutup diri. Bukan berarti menutup diri dia tidak bergaul ya. Nah ini jangan disalahpahami. Kadang makna secara tekstual ya itu akan berbeda ya. Kita bisa lihat secara syarahnya apa yang dimaksud dengan al-khafi. Ya. Nah yang dimaksud dalam hadis al-khafi di sini adalah al-khamilu al-munqati'u ilal ibadah washtighalu bi umuri nafsi. Artinya adalah tidak dikenal, terasing untuk menyibukkan diri dalam ibadah dan mengurus dirinya sendiri. Begitu. Jadi ini ada kaitannya dengan ibadah. Tidak perlulah apa yang dia kerjakan dikenal-kenal sama orang. Ya. Dia ahli nyumbang dana, dia ahli ini, dia ini nggak perlu. Ya. Tidak perlu. Ya. Ini ada pada dirinya ya. Adapun ada orang yang sudah mengenal dirinya ya lumrah. Kalau kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain ya, memberikan sumbangsih kepada orang lain, lalu kemudian orang itu menyebut kebaikan kita, yaitu hal yang wajar umum, namun bukan dari diri kita, bukan dari keinginan kita, dan bukan dari niat kita ketika kita melakukan amal itu, bukan ya. Nah itu yang dimaksud dengan hamba al-khafi ya. Jadi maksimal mungkin dia bisa menyembunyikan amal kebaikannya. Yo kalau misalnya terbuka akhirnya orang tahu, ya juga itu nggak masalah. Jadi begitu. Nah ini selaras dengan firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah
ayat 271 yang kaitannya dengan sedekah. Apa yang Allah sebutkan, Pak? In tubdu sadaqati fa ni'immahi. Jika kamu tampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Ingat, tapi tujuannya agar bisa memotivasi yang lainnya. Nah, ya. Bersedekah, orang lain bisa termotivasi dengan kita. Itu. Tapi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Dan jika kamu bisa menyembunyikannya, kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka fahuwa khairul lakum. Itu lebih baik dari sedekahmu yang ditampakkan. Ya. Dan sekali lagi, ya, riya itu bukan masalah menampakkan amal kebaikan. Riya itu masalah hati. Ya. Sekali lagi, riya itu bukan menampakkan masalah kebaikan. Bukan berarti kemudian begini, ya, mau sedekah ke orang lain, misal ketemu di masjid, akhirnya sedekah nih, temunya ngeliat riya biar dilihat orang, gitu. Enggak seperti itu, ya. Jadi bukan ketika sedekah itu nampak, ya, terlihat oleh orang lain sehingga itu disebut riya, tidak, ya. Yang disebut riya itu kembali kepada rasa kita, ya. Saat kita sedang melakukan kebaikan itu, saat kita sedang mengeluarkan harta untuk sedekah itu, ya. Apa yang ada di dalam hati kita? Kalau ingin pujian orang, sudah itu riya, ya. Kalau tidak, harta kita berikan dengan cara terlihat, ya, maka itu pun tidak disebut dengan disebut dengan riya. Artinya itu masalah hati. Yang tahu hanya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, ya. Baik. Kemudian yang ketiga, singkatnya sudah jam 6 lebih nih. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, cara belajar ikhlas itu, ya. Nah, ini sebenarnya sudah disinggung di yang sebelumnya, ya. Jadi amal kita itu orientasinya adalah akhirat, bukan dunia. Bahasa sederhananya apa? Tujuannya adalah untuk akhirat, bukan untuk dunia, ya, seperti itu. Jadi, nah itu yang harus kita latih, Jangan sampai, ya, amal perbuatan kita terkotori dengan hal itu. Nah, inilah 3 hal terkait dengan melatih diri agar supaya kita bisa ikhlas. Baik itu puasa Ramadannya, kemudian sholat tarawihnya, ataupun nanti menghidupkan Lailatul Qadar, ya, maka hal tersebut semuanya, ya, ingat, ihtisaban, berharap untuk hanya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena syarat itu, ya, di antara 2 syarat yang harus terpenuhi oleh kita semuanya agar kita bisa mendapatkan, ya, apa yang disabdakan oleh Rasulullah di akhir statement beliau, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Jadi dosa-dosanya yang lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi begitu, ya. Ya, sehingga sekali lagi bahwa 3 amalan ini yang bisa kita kerjakan di bulan Ramadan, ya, maka persiapkanlah diri kita sebelum berjumpa dengan bulan Ramadan, ya. Nah, kita pagi ini sudah bahas, dan ini di antara bentuk persiapan diri, mengenal kalimat imanan wahtisaban. Iman, ya, karena pondasinya adalah meyakini bahwa puasa Ramadan itu wajib hukumnya. Puasa Ramadan, sholat malam, dan qiyam Lailatul Qadar ini merupakan syariat-syariat yang ditekankan di dalam agama, ya, sehingga menjadikan kita yakin, ya, beriman, ya, dan kita mampu untuk melaksanakannya. Tapi tidak cukup dengan itu, tapi harus diiringi dengan ihtisaban, keikhlasan,
berharap pahala dari Allah. Jangan sampai merusak ibadah kita hanya ingin mendapatkan sedikit bagian dari dunia. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan untuk pagi hari ini, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum kami tutup, mungkin ada yang ditanyakan, silahkan. Nah, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masalah ria tadi, kita kan udah nyumbang ke ke masjid misalkan, diam-diam nggak ada yang tahu sama sekali. Lambat laut berapa bulan kemudian ada yang tahu, terus di hati kita, wih, gua nih tahu gitu kan, manusiawi kan, jadi ada rasa bangga dikit kan gitu. Wah, padahal kita udah ikhlas kan gitu. Tahu lambat laut sebulan 2 bulan tahu ketahuan nih sama orang. Oh, yang nyumbang gede tuh gua nih gitu, nih pak ini gitu kan gitu. Jadi kita dalam hati, wah ada kebanggaan juga, ada yang tahu nih gue yang nyumbang banyak gitu. Karena manusiawi itu kan, itu kira-kira jatuhnya ria apa enggak? Apa karena dari awal kita udah ikhlas jadi enggak ria, setelahnya itu enggak gitu. Makasih Tat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik. Ria itu terjadi saat kita melakukan amal perbuatan itu, bukan yang sudah kita pernah lakukan, ya. Jadi begitu. Jadi saat kita melakukan amal tersebut kemudian ingin dipuji oleh orang lain, maka disitulah bentuk dia. Kalau itu sudah berlalu, ya, sudah berlalu lama, lalu kemudian kok tiba-tiba ada yang tahu, ya, sampai kita ini dibawa-bawa, disangkut pautkan nama kita, ya, wallahu ta'ala alam. Kalau misalnya kita akhirnya menjadi senang, bangga, nah, kebanggaan kita, kesenangan kita itu ada 2 tujuan. Pertama, mungkin bangganya kita ya karena mungkin bisa menjadi motivator orang-orang lain agar bisa tersemangati untuk bersedekah sama dengan kita, ya. Sehingga karena itu tuh Pak Haji tuh kemarin tuh, ya, dia bantu satu unit AC di masjid, ya, Masya Allah tuh, ya, sehingga teman-teman yang lainnya akhirnya dia menyumbangkan AC yang lainnya, ya. Jadi sehingga AC di Masjid Al-Hidayah menjadi berapa nih? 4, ya, ya, menjadi 4, ya, sampai ustadznya kedinginan, ya. Gitu, ya. Jadi seperti itu, ya. Maka tidak mengapa, wallah alam, itu tidak mengapa, ya. Cuman akan lebih baiknya kembali kepada niat awal kita, bahwa apa yang kita kerjakan, yang kita lakukan itu semata-mata karena Allah, ya. Jadi seperti itu. Kebanggaan itu tidak menjadikan kita mulia kok ketika ada orang yang sudah memuji kita, ya kan. Makanya terkadang, ya, kebanggaan itu bisa menjerumuskan kita kepada perbuatan dosa. Jadi seperti itu, ya. Wallahu ta'ala alam bishawab. Jadi kalau ibadahnya sudah berlalu, ya sudah, dari itulah ya sudah, amal kita sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Pak. Begitu. Wallahu a'lam bishawab, ya. Kemudian di sini ada pertanyaan, bagaimana caranya agar amal kita tetap diterima Allah jika pernah beramal tercampur riya, amal yang dulu, ya. Baik, ya, kalau amalan-amalan dulu yang kita ikuti dengan riya, ya sudah, berarti amalan tersebut sudah tidak mendapatkan pahala lagi dari Allah, ya. Jadi yang dulu ya biarlah berlalu dulu. Nah, sekarang memperbaiki dirinya dengan apa? Belajar bagaimana cara kita ikhlas. Jadi begitu, ya. Nah, nanti ada muncul pertanyaan, Ustadz, apakah amal dulu yang saya pernah kerjakan dulu banget sudah pernah saya kerjakan, yang saya riya waktu dulu, ya, ketika dicek-cek ternyata riya, ada mesin ngeceknya juga tentang riya, ya. Jadi wallahu ta'ala alam, apakah itu nanti masuk dengan dia ataupun tidak, itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menilai, ya. Tapi kalau secara zahirnya dari yang kita pelajari kayaknya riya, Ustaz, itu apakah amalan tersebut bisa kembali lagi? Ya tidak akan kembali saat itu sudah terhapus, ya kan. Nah, yang harus kita pikirkan sekarang nih, ya, yang harus kita pikirkan sekarang ketika kita tahu, ya. Jadi begitu, makanya
ada satu doa ya, kalau saya agak lupa mungkin ada kawan-kawan yang ingat ya. Jadi apa? Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perbuatan syirik yang aku ketahui, fima alam wa fima la a'lam, dari perbuatan syirik yang tidak aku ketahui. Ya, jadi doa ini kalau bisa kita sebutkan ya setelah kita ataupun sebelum kita mengerjakan satu amal soleh, agar supaya terhindar dari perbuatan riya, karena riya termasuk bagian daripada syirik. Bisa jadi tiba-tiba terlintas ketika kita sedang ngasih sedekah orang lain ya, terlintas dalam hati kita, waduh pengen dipuji oleh orang lain, beristighfar aja kepada Allah ya, sehingga dengan istighfar kita mudah-mudahan bisa diberi petunjuk oleh Allah untuk mengembalikan niat awal kita, karena Allah Subhanahu wa ta'ala apa yang kita lakukan, begitu. Jadi sekali lagi ya, bahwa menyembunyikan amal itu bukan berarti ngumpet-ngumpet agar orang tidak tahu. Tujuannya karena kita takut orang lihat jadi riya, justru antum riya ya, begitu ya. Karena riya itu masalah hati, meskipun terang-terangan kalau hatinya ikhlas karena Allah ya, insya Allah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya biasanya itu tergantung kebiasaan orang. Makanya latih diri kita dalam beramal soleh untuk tidak riya ya, melatih diri ya. Karena kadang ada orang yang nggak pernah sedekah, pertama sedekah itu beratnya luar biasa. Satu dari sisi niat, dua dari sisi apa? Dari sisi nominal yang dikeluarkan ya. Kalau orang baru pertama sedekah 10.000 aja masuk ke tong masjid ya, nah itu nyeselnya minta ampun ya. Akhirnya pulang nggak bisa beli kopi, pulang dari masjid harus sholat Jumat harusnya bisa masuk ke nasi warung Padang. Kebetulan biasanya masjid itu tiap Jumat itu ngasih sedekah makan. Ini qadarullah masjid ini untuk Jumat ini nggak ada. Wah, tadi duit 10.000 udah aneh masukin ke masjid ya kan, harapannya pulang-pulang bisa dapat nasi, biasanya dapat 2-3, ini enggak bisa barter ya. Nah, kalau orang yang biasanya jarang beramal soleh, jarang berbuat baik, hatinya selalu gelisah ya, maka enggak apa-apa ya, karena itu proses pembelajaran ya. Jadi gitu, kalau dia sudah terbiasa maka terbiasa dengan keikhlasannya pasti ya. Jadi begitu, makanya Rasulullah SAW itu selalu memberikan nasihat kepada kita, jangan sedikit pun kita ini meremehkan kebaikan ya, sekecil apapun itu ya. Bahasanya kan la tahqironna bil ma'ruf ya, walau antalqa akhaka biwajhin talqin, jangan kamu meremehkan satu kebaikan apapun itu, meskipun kebaikan itu sifatnya hanya kamu senyum di hadapan saudaramu sesama muslim, karena berat loh ya. Kebaikan itu urusannya hati, amal soleh itu urusannya hati ya. Kalau tidak kita latih ya maka kita tidak akan menjadi orang-orang yang benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, masih memberatkan diri pasti. Maka latihlah untuk berbuat baik dari yang ringan-ringan terlebih dahulu. Nah, jadi begitu ya. Jika yang awal-awal dulu sudah tercampur riya, andaikan benar-benar riya dulu sehingga tidak diterima oleh Allah, ya sudah ya, itu amalan sudah berlalu. Yang sekarang kita bertaubat kepada Allah, paling tidak kita tidak terkena dosa dari riyanya tersebut, meskipun amalnya tidak kembali ya. Kita tidak terkena dosa, ataupun kita bisa diampuni dosa kita dari perbuatan riya tersebut. Kita memohon kepada Allah, dulu mungkin aku pernah riya, ya Allah ampunilah dosa-dosaku. Nah, jadi begitu ya. Namun sekarang yang kita pikirkan adalah bagaimana caranya kita belajar untuk ikhlas ya, memperbanyak amal soleh dan yang lain sebagainya, begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Naam. Waalaikumsalam. Pertama, benar untuk di bulan Ramadan banyak sekali amalan-amalan yang dapat melebur dosa, termasuk puasanya sendiri itu
yang diwajibkan kan dapat melebur dosa. Sebenarnya begini, kalau kita sudah pelajari ini sudah ke pembahasan berapa? 29 Pak ya. Dari amalan pertama sampai ke 29 ini kan semua bentuk amal soleh Pak, ya kan? Semua bentuk amal soleh. Jadi ternyata amal soleh yang kita kerjakan itu dampaknya ada dua. Pertama berpahala, kedua menghapus dosa. Ya. Dampak dari amal soleh yang kita kerjakan, ya. Sehingga tidak menutup kemungkinan di bulan Sya'ban ketika kita puasa Senin Kemis, kita berpuasa Ayyamul Bid, kita qiyamul lail setiap malamnya, bahkan sholat-sholat yang kita kerjakan zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, kemudian sholat-sholat sunnah, sedekah yang kita keluarkan, baik itu sedekah yang sifatnya wajib, mungkin kita punya kewajiban untuk zakat mal karena yang kita punya uang di bulan Sya'ban pada tahun lalu, sekarang sudah mencapai nisab, ya, lalu kemudian haulnya sudah berlalu, sekarang kita keluarkan. Jadi semua amal soleh tidak hanya di bulan Ramadan Pak, tapi di luar bulan Ramadan pun, maka semua amalan itu punya dua faedah. Faedah pertama adalah kita ditingkatkan derajatnya oleh Allah dengan pahala, dan faedah yang kedua adalah dosa kita terampuni. Jadi begitu ya. Jadi tidak hanya bulan Ramadan ya, namun bulan Ramadan ada beberapa amalan spesial. Yang lebih spesial lagi tadi tentang masalah apa? Tentang masalah qiyamul lail di 10 terakhir malam ya, ketika kita berharap Lailatul Qadar. Kemudian juga Al-Qur'an, memperbanyak tadarus, karena itu yang dilakukan oleh Rasulullah kepada Jibril alaihi salatu wassalam. Jadi gitu, ada amalan-amalan yang ditekankan seperti itu, yang dapat nilai pahalanya lebih besar. Tapi tetap semua amal soleh yang kita kerjakan ya, manfaatnya salah satunya adalah dapat menghapus dosa-dosa kita Pak, seperti itu. Baik, tentang nisfu Sya'ban, wallahu ta'ala alam ya, saya tidak ketahui ada amalan yang khusus ya, artinya sama saja ya, entah itu nisfu Sya'ban itu tidak sama dengan Lailatul Qadar, berbeda, tidak ada kekhususannya ya. Sehingga nanti perlu Bapak dan Ibu sekalian untuk mengoreksi ya tentang ibadah yang dikerjakan di nisfu Sya'ban ya. Tapi yang jelas bahwa semua waktu ya, kalau tidak ditunjukkan dengan dalil atau nas yang sharih ataupun jelas tentang keutamaannya ya, maka kita anggap itu sebagai hari-hari waktu-waktu biasa saja. Namun kalau ingin memperbanyak ibadah ya silahkan, jangan hanya di malam nisfu Sya'ban ya, di semua waktu ya. Nah itulah, terkadang begini, mental kita sebagai hamba Allah yang belum siap menjadi seorang mukmin yang benar itu begitu. Ketika ibadah itu nyarinya hanya di momen-momen saja Pak ya. Mau belajar sirah Nabi, nunggu maulid Nabi. Mau memperbaiki sholat, nunggu Isra Mi'raj ya. Mau mengerjakan sholat malam, nunggu nisfu Sya'ban ya. Jadi begitu ya, mental kita ini mental nunggu momen-momen tertentu, dan di hari-hari biasa kita tidak membiasakan diri untuk beramal seperti itu ya. Maka ini yang salah seperti ini. Makanya kenapa Lailatul Qadar itu sampai dirahasiakan oleh Allah, ya tujuannya agar supaya kita ini bisa memanfaatkan 10 terakhir itu untuk lebih semangat lagi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga enggak hanya memanfaatkan momen. Kita terkadang sering memanfaatkan momen. Padahal ibadah itu kalau sifatnya istimroriyah, berkelanjutan, ya kita kerjakan kelanjutan ya. Tapi tidak ada sebagian dari kaum muslimin yang demikian ya. Ya, sehingga ibadahnya di momen-momen tertentu. Mau sholat biar rame, hanya Jumatan saja. Kenapa enggak sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh sepi? Kalau Jumatan nyenengin ya, sampai lantai 2 itu menjadi penuh, nah begitu ya. Loh kenapa mau sholat kok nunggu Jumatan? Kenapa enggak sekalian hari raya aja sholatnya ya kan? Itu lebih rame lagi ya enggak? Jadi seperti itu ya. Mau puasa hanya di Ramadan saja, kenapa asyik di Ramadan
Kenapa? Bareng-bareng puasanya. Ya. Nanti ada buka bersama. Senin Kamis kadang masjid saya nggak ada buka bersamanya. Nah, jadi kenapa harus menunggu momen-momen seperti itu? Ya, ya biasakan diri kita, karena itu perintah, karena itu ibadah, laksanakan. Jangan selalu menunggu momen-momen tertentu. Dan terkadang sebuah momen itu tidak diberi petunjuk ataupun dalil baik dari Al-Quran maupun Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi begitu, sehingga kita rugi. Ya, sudah ternyata tidak diberi petunjuk dalil, kemudian kita ibadahnya hanya di momen itu saja. Ya, waliyadzubillah. Masa kita mau menjadi hamba-hamba momen? Ya, hamba-hamba momen saja, ya janganlah. Ya, ibadah itu terus. Ya, karena kita sangat berharap sekali mendapatkan surga Allah Subhanahu Wa Taala. Surga Allah itu mahal, Pak. Surga Allah itu mahal. Ya, tapi tidak sulit untuk mendapatkannya. Ya. Makanya di dalam Al-Quran Allah sebutkan apa? Tilkal jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Surga itu akan diwariskan kepada kalian, ya kalau kalian mau beramal, begitu. Wallahu a'lam bishawab, seperti itu. Tayyib, kita cukupkan kali ya. Kita cukupkan untuk kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.